Pelatih Myanmar pasrah lawan timnas Indonesia. Kata ini layak kita sematkan untuk pelatih Myanmar, yaitu Coach Myo Laing Win, yang merupakan top skor sepanjang masa daripada timnas Myanmar, yang mana ia dipercaya untuk mengasuh negaranya, yaitu Myanmar, dalam ajang Piala AFF kali ini, guys. Nah, jadi beliau ini secara terang-terangan itu mengakui kualitas timnas Indonesia saat ini, guys. Jadi beliau ini sangat terkesan dengan timnas Indonesia yang berhasil menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke round 3. Tidak hanya karena mampu lolos ke round 3, tapi juga Indonesia berbicara banyak di level round 3 ini, guys. Bahkan kita berhasil mengalahkan Arab Saudi. Dengan keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi serta menahan imbang negara Timur Tengah bahkan sekelas Australia, ini secara tidak langsung membuat level daripada timnas Indonesia ini jauh terbang tinggi. Dan secara tidak langsung juga keberhasilan timnas Indonesia mampu bersaing di round 3 ini membuat ciut daripada lawan-lawannya, membuat nyali daripada lawan-lawannya itu semakin ciut gara-gara melihat performa timnas Indonesia di round 3 ini, guys. Nah, jadi wajar jika memang pelatih Myanmar ya daripada Coach Myo, ya kita bilang namanya Myo aja ya kan, nama kereta pula itu. Oh, Medan tuh bilangnya kereta, guys ya. Jadi aku bilang kereta bukan kereta api, tapi kereta itu sepeda motor kalau orang Medan bilang. Jadi kan ada merek kereta itu namanya Myo ya kan. Nah, jadi pelatih Myanmar ini, Myo Laing Win ini, dia itu jelas merasakan bahwasanya perbedaan yang cukup gapnya itu cukup besar antara timnas Indonesia melawan Myanmar. Bahkan meskipun Indonesia menurunkan skuad U22 Under 22, kalau misalnya kita ini kan pemainnya itu kalau nggak salah rata-ratanya bukan 22 lagi, tapi 20 lagi. Rata-rata 20, berapa. Memang Under 22. Jadi beliau mengatakan bahwasanya pemain U22 timnas Indonesia ini merupakan bocil-bocil kematian, guys. Dalam artian adalah bocil-bocil yang meskipun mereka masih bocil tapi bisa memberikan penderitaan kepada timnas Myanmar jika mereka tidak bagus atau mungkin jika mereka tidak mengantisipasi daripada permainan timnas. Bisa jadi mereka akan menjadi pesakitan dan akan mengalami kekalahan jika mereka terlalu remeh dengan pemain timnas U22 ini, guys. Maka dari itu ya Coach Myo Win ini juga memberikan pernyataan. Ya meskipun mereka mengakui bahwasanya timnas Indonesia ini sudah berada di level yang berbeda, tetapi mereka juga tetap menciptakan rasa percaya diri lah. Jadi mereka menanamkan rasa percaya diri juga menghadapi timnas Indonesia, guys. Karena ya kita tahu meskipun kita tidak menurunkan pemain skuad senior ya, tapi kita punya pemain-pemain yang sudah pernah main di senior kayak ada Marcelino, Arhan, Asnawi dan sebagainya. Nah, meskipun hanya 3, kita insya Allah bisa berbicara banyak. Dan itu juga tidak membuat gentar daripada pelatih Myo ini. Jadi Myo ini tetap percaya diri lah, meskipun dia agak pasrah, tapi dia itu masih masih berharap bisa mengalahkan timnas Indonesia, guys. Dia bilang gini, kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, ya kan. Bermain di kandang sendiri adalah keuntungan terbesar, katanya. Kami akan memberikan yang terbaik untuk sebuah kemenangan. Nah, jadi dilansir, ini aku dapat beritanya dari ini ya, dari siap.fifa.co.id. Nah, jadi disebutkan bahwasanya pelatih Myanmar itu mulai percaya diri lah, ya meskipun dia tahu yang dia lawan ini adalah King Indo, guys. Jadi pelatih yang sudah berusia 51 tahun ini ya, dia ini juga menyoroti tentang bagaimana konsisten timnas Indonesia ini selama kualifikasi Piala Dunia ini, guys. Jadi ya wajar lah kita ini jadi negara yang sangat disoroti karena memang konsisten kita selama perhelatan round 3 ini, guys, ya kan. Jadi Myo juga berpendapat skuad Garuda ini memiliki pemain-pemain berkualitas, kata dia. Tetapi ia percaya, katanya, timnya juga pasti mampu untuk mengatasi timnas Indonesia. Jadi
ya meskipun katanya bakal sulit untuk menghadapi timnas Indonesia, tapi ia tetap yakin lah masih bisa merepotkan timnas Indonesia. Indonesia pasti mengincar kemenangan ketika menghadapi Myanmar meskipun main di kandang Myanmar. Begitu juga sebaliknya dengan Myanmar yang notabene pasti juga akan mencuri 3 poin dari timnas dan akan menghadiahkan kepada supporter mereka. Jadi beliau juga bilang, Coach Mio ini yang ngomong, Indonesia itu memiliki beberapa pemain kunci yang berbahaya, terutama di lini serang. Tapi kata dia, kami sudah menganalisis gaya permainan mereka dan kami sudah menemukan titik celah daripada timnas Indonesia. Wow, ini menarik. Jadi pelatih Coach Mio ini, pelatih coach lagi double ya kan. Jadi Coach Mio ini kayaknya udah ngelirik-ngelirik daripada timnas Indonesia, gaya permainannya, pola permainannya. Udah mungkin udah nonton banyak video. Terakhir dia lihat memang kalau dari lini serang timnas Indonesia cukup berbahaya katanya. Makanya dia lihat, dianalisis, dan ternyata dia menemukan celah. Dan ini menarik. Apakah celah itu bisa dimanfaatkan sama Coach Mio apa enggak? Atau malah Mio malah terbantai nanti ya kan dengan kawan-kawannya. Waduh, ini penasaran kita di pertandingan selanjutnya guys. Oke. Baru juga dia bilang, wah ini sebenarnya Myanmar diuntungkan karena main di kandang kata dia. Kita tahu atmosfer dukungan daripada supporter Myanmar pasti akan membantu permainan daripada Myanmar. Myanmar mungkin bukanlah klub yang kuat di Asia Tenggara, tetapi ketika sudah berada di hadapan penonton guys, di hadapan supporter daripada negara tersebut, pasti pemain itu akan mati-matian untuk mengeluarkan permainan terbaiknya guys. Sama halnya dengan negara-negara lain. Makanya ketika kita menghadapi negara maaf katanya yang tidak berada di level kita, tetapi bermain di kandang mereka, pasti itu tidak akan mudah. Ya walaupun mungkin masih bisa menang, tapi tidak akan mudah guys. Oke, jadi dia bilang, dukungan supporter kami sangat luar biasa. Saya yakin mereka akan menjadi pemain ke-12 yang akan memberikan energi tambahan guys. Nah, jadi dia, kan tadi aku bilang bahwasanya pelatih Myanmar ini dia tuh cukup dia terang-terangan ya memuji kualitas timnas Indonesia dengan mengatakan bocil-bocil kematian. Jadi dia itu bilang bahwasanya permainan timnas Indonesia ini sedang menjadi sorotan dunia guys. Itu dilansir daripada FIFA.co.id tadi. Dia bilang tak heran kenapa sekarang menjadi sorotan dunia, karena memang timnas Indonesia ini menjadi salah satu tim yang paling ditakuti guys untuk di Asia Tenggara, level Asia Tenggara. Jangan level Asia Tenggara, di level Asia pun saat ini Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Jika sebelumnya Indonesia menjadi negara antah berantah dalam dunia sepak bola dan sangat mudah untuk dikalahkan, tapi sekarang sudah jauh berbeda berkat asuhan Coach Sintayong dan juga berkat daripada support Pak Erick Thohir dan jajarannya yang selalu totalitas memberikan yang terbaik kepada timnas Indonesia. Maka timnas Indonesia berada di level tertinggi saat ini guys. Mungkin belum tertinggi, masih ada lagi lebih tinggi. Nah, sebenarnya pertandingan ini tidak masuk dalam kalender FIFA, tapi pertandingan ini tetap mendapatkan poin guys. Jadi kalau misalnya kita bilang ini poinnya tidak sebesar daripada poin daripada kalender FIFA, tetapi poin tetaplah poin. Jika Indonesia kalah, maka Indonesia akan terancam turun dari rank 125 ke 127 atau 29 gitu. Nah, berbeda halnya dengan Myanmar. Myanmar saat ini bertengger di posisi 167 guys. Ini yang terupdate dari tanggal 28 November kemarin 2024. Nah, kalau dari ranking ini sangat jauh guys. 167 dengan 125. Bedanya itu sekitar 42 rank. 42. Nah, tapi ingat ranking bukanlah sebuah patokan. Ingat Arab Saudi peringkat 50-an, ingat Indonesia peringkat 130-an. Kena bantai 2-0. Kan? Seperti itu. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang tentang pernyataan daripada pelatih Mio yang mana dia terang-terangan memuji kualitas daripada pemain timnas Indonesia dan juga terang-terangan mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan lawan terberatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.